Komite Investigasi Rusia, pada tanggal 17 Desember tahun 2024 akhirnya merilis secara detail bahan peledak yang mengakibatkan Jenderal Igor Kirillov menjadi almarhum pada usia 54 tahun. Dalam wawancaranya bersama TASS pada Selasa tanggal 17 Desember, Ketua Komite Investigasi Rusia melaporkan, alat peledak yang meledak di kawasan permukiman di Tenggara Moskow tempat seorang jenderal senior yang bertanggung jawab atas pasukan perlindungan NBC Rusia tewas pagi ini memiliki kapasitas sekitar 300 gram setara TNT. Ini adalah peledak rakitan dengan kapasitas 300 gram setara TNT. Kekuatan ledakan cukup untuk mengeliminasi semua orang yang berada di area 10 meter dari pusat ledakan. Para ahli bom kami dan anjing pelacak telah memeriksa daerah sekitar. Dan kami tidak menemukan ada bahan peledak lain yang terdeteksi, imbu Ketua Komite Investigasi Rusia. Selain data tersebut, Ketua Investigasi Rusia juga menyampaikan, kami melakukan investigasi menyeluruh pada seluruh area, dan menemukan kamera video yang digunakan untuk mengawasi Kepala Pasukan Perlindungan Radiasi, Kimia, dan Biologi Rusia Letnan Jenderal Igor Kirillov dipasang di dalam kendaraan dari layanan berbagi mobil. Kamera ini terpasang di bagian belakang mobil, yang diparkir dekat rumah Jenderal Kirillov untuk mengawasi sang jenderal, termasuk merekam saat bom skuter diledakkan dari jarak dekat. Tim kami telah menyita semua barang tersebut untuk diselidiki. Pada pagi hari tanggal 17 Desember sebuah alat peledak yang ditanam di sebuah skuter meledak di dekat pintu masuk gedung perumahan di Ryazansky Avenue di Moskow, demikian hasil penyelidikan. Kepala Pertahanan Nuklir Rusia, Kirillov, dan ajudannya tewas dalam ledakan tersebut. Penyelidikan kriminal atas serangan tersebut telah dimulai. Siapa Kirillov? Mengapa dia sangat ditakuti hingga harus dihabisi? Mengutip dari situs resmi Kementerian Pertahanan Rusia, Aba Igor Kirillov lahir pada tanggal 13 Juli tahun 1970, di kota Kostroma. Pada tahun 1987 di masa Uni Soviet, Kirillov muda lalu menjadi anggota Angkatan Bersenjata Uni Soviet pada Akademi Militer dengan menempuh pendidikan tinggi pertahanan kimia Komando Militer Kostroma, dan lulus pada tahun 1991 dengan nilai tertinggi. Pasca lulus dari Akmil Uni Soviet, pada tahun 1991 hingga 1994, Aba Igor Kirillov langsung ditugaskan sebagai komandan peleton grup pasukan barat yang ditempatkan di Jerman ketika negara itu masih terpisah. Pada 1995, dia ditarik dari Jerman, dan ditempatkan di distrik militer Moskow dengan jabatan berturut-turut sebagai komandan kompi hingga komandan brigade di perlindungan radiasi, kimia, dan biologi yang terpisah hingga tahun 2004. Merasa ingin lebih memperdalam pengetahuan dan meningkatkan karirnya. Pada tahun 2005 hingga 2007 Kirillov lalu melanjutkan pendidikannya selama 2 tahun di Akademi Militer Perlindungan NBC. Setelah itu karirnya terus meningkat, di mana pada tahun 2009 hingga 2013, Kirillov ditugaskan di kantor Kepala Pasukan Perlindungan NBC Rusia dengan berbagai jabatan strategis. Lalu pada bulan September tahun 2014, Kirillov diangkat sebagai Kepala Akademi Militer Perlindungan NBC Timoshenko. Setelah itu, sejak April tahun 2017, dengan pangkat Mayor Jenderal, Kirillov dipercaya sebagai Kepala Pasukan Perlindungan NBC Angkatan Bersenjata Federasi Rusia. Untuk diketahui, di dalam tubuh militer Rusia Jenderal Kirillov bukanlah sosok jenderal abal-abal yang masuk akademi militer dengan uang kopi atau anak pemilik dinasti. Menurut keterangan dari Kementerian Pertahanan Rusia pada tanggal 17 Desember tahun 2024, Kirillov telah banyak memberikan kontribusi serius bagi keamanan Federasi Rusia. Kirillov bukan saja jenderal yang pandai mengatur strategi, namun Kirillov dengan pengetahuan dan kejeniusannya, juga terdaftar sebagai salah satu ilmuwan militer yang dimiliki Rusia. Menurut laporan Kementerian Pertahanan Rusia, selain sebagai kepala, Kirillov dilaporkan juga tergabung langsung dalam tim ilmuwan pengembangan pasukan perlindungan radiasi, kimia, dan biologi serta kesiapan tempur mereka. Di mana pasukan ini bertugas melakukan pengembangan senjata modern dan perangkat keras militer, serta melakukan pelatihan bagi para perwira terpilih. Di mana salah satu senjata strategis Rusia yang di dalamnya ada hak paten Kirillov adalah sistem penyembur api berat baru TOS-2 Tosok yang sudah sangat terkenal kemampuannya dalam menyedot musuh di medan perang.
Sehingga karena penemuan-penemuannya tersebut, Kirillov juga menjadi mentor sejati bagi banyak spesialis muda militer Rusia, yang menginspirasi penelitian dan upaya mereka untuk menerapkan ide-ide baru dalam praktik. Namun saat ini Kirillov yang memiliki banyak ide tentang persenjataan modern telah tewas. Di mana para analis militer Rusia menyebutkan, bahwa aksi ini dilakukan oleh pihak musuh untuk menghambat Rusia melakukan pengembangan senjata modern di bawah arahan Kirillov dalam waktu cepat. Di mana pada tanggal 17 Desember tahun 2024 dalam usia 54 tahun, dengan pangkat terakhir adalah Letnan Jenderal Igor Kirillov, sang jenderal yang merangkap sebagai ilmuwan nuklir Rusia dengan jabatan sebagai kepala utama pertahanan militer tewas akibat serangan sabotase. Tercatat semasa hidupnya, karena jasanya pada pengembangan senjata Rusia, Kirillov telah mendapatkan 12 penghargaan tertinggi dari Aba Vladimir Putin al-Moskowi. Sehingga sangat wajar, jika pihak Rusia mengancam melakukan serangan balasan yang sangat menghancurkan bagi pihak yang terbukti ikut serta dalam pembunuhan Igor Kirillov.